Pak, lagi hujan soalnya. Oh, dengar banget Pak itu. Dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Saya coba jawab Bu Agustina. Semakin banyak sumber daya yang dikelolanya, maka tanggung jawab dan bebannya akan semakin besar. Boleh bantu Pak Irwanto? Silakan, nggak apa-apa. Masalah kepala ya Lady, nampaknya kan. ya, Lady Pak, ya. Oke, silakan Bu Leni. Mungkin persepsi saya agak sedikit berbeda ya Pak ya. Terima kasih. Selamat malam semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait buku dari siapa tadi? Dari Profesor Miriam Sofyan Arif MEC PA. Baiklah, mungkin jaringan saya agak lambat ya. Silakan Bu April tuh di back kembali belum muncul slide-nya. Jaringannya melambat dia setelah share screen, agak lemot hilang. Pengertian administrasi, kata administrasi berasal dari kata ad dan ministro dari bahasa Latin. Dalam bahasa Inggris, ad adalah to and ministro adalah minister yang berarti melayani atau menyelenggarakan. Definisi yang sederhana dari administrasi adalah suatu proses kegiatan penyelenggaraan yang dilakukan oleh seorang administrator secara teratur dan diatur melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Tujuan, ketika kita membuat sebuah organisasi itu kan kita dengan sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai tujuan tersebut ya. Nah, ketika berjalannya waktu, visi dan misi kita itu mulai ada perbedaan atau gesekan-gesekan. Nah, di sanalah mungkin terjadi penukaran tujuan. Atau kalau contoh sederhananya ketika kita mempunyai perusahaan yang memiliki beberapa saham atau beberapa orang yang menanamkan modalnya gitu ke kita. Nah, ketika kita salah satu pemegang saham melihat sebuah organisasi itu sudah kurang sehat gitu seperti itu. Nah, mungkin uh, sebagai pemilik saham terbesar itu bisa menentukan apakah saham yang punya saham, maksudnya tuh yang menjadi pemegang saham yang lain itu masih berhak atau tidak seperti itu. Kayak gitu, itu contoh dari perusahaan-perusahaan. Nah, ketika kalau misalnya dari negara nih, presiden bisa mereshuffle kabinetnya seperti itu. Itu contoh-contoh sederhana dari organisasi. Terima kasih Bu. Itu reshuffle itu contoh yang paling gampang saya mengerti sepertinya. Ya kayak gitulah contoh sederhananya. Maksud Pak Roni itu seperti itu Pak Ito. Lanjut Pak Ketua. Oke, gimana Pak itu? Udah puas Pak Ito? Udah. Satu kata Ya, reshuffle itu udah nyambung saya. oke. Ya gitu. Itu Oke, contoh siap. sederhana. Ya, oke, Jadi terima kasih. Kak April, kalau belum puas gimana Kak April? Mau Kita kita jumpa di kedai kopi aja lah Riko. setuju. Oke, kawan-kawan, ya kan. Di sini kita sebenarnya ya bukan untuk menguji segala macamnya, tapi untuk diskusi bersama sebenarnya. Lebih tepat seperti itu. Kalau lawak pandai tak perlu belajar S2 lagi ya kan. Nah, oke. Baik, kawan-kawan yang lain ada yang nanggapin atau kita lanjut kelompok berikutnya? Silakan. Paradigma ilmu politik. Paradigma ini menekankan pentingnya aspek politik dalam pemerintahan dan administrasi. Pendekatan ini menganggap administrasi sebagai bagian dari sistem politik yang lebih besar dan menekankan peran politik dalam pembuatan keputusan dan kebijakan. Selanjutnya, paradigma ilmu sosial.
Paradigma ini memandang administrasi sebagai bagian dari ilmu sosial yang lebih luas. Pendekatan ini mengakui bahwa administrasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, serta memerlukan pendekatan interdisipliner untuk memahami fenomena administrasi. Selanjutnya, paradigma era baru. Paradigma ini menekankan pada aspek-aspek seperti partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan dan administrasi. Pendekatan ini mencerminkan perubahan-perubahan penting dalam tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan dan administrasi pada era digital saat ini. Kedudukan teori organisasi dan manajemen dalam ilmu sosial. Teori adalah suatu faktor yang sistematik dan didasarkan kepada kenyataan yang dapat ditangkap oleh panca indera baik secara langsung maupun tidak langsung. Ilmu sosial dapat pula dibedakan atas dua macam, yaitu ilmu yang teoritis, hanya ingin mengetahui asas-asas dan hukum-hukum yang terdapat di dalam objek penyelidikannya. Lepas dari cara penggunaan asas-asas tersebut, contohnya adalah ilmu ekonomi. Kemudian ilmu yang praktis atau ilmu terapan. Ingin supaya asas-asas atau pedoman yang diperolehnya di dalam penyelidikan dapat dipakai oleh orang yang hendak berpraktik atau bekerja di dalam masyarakat. Ruang lingkup teori organisasi dan manajemen. Ruang lingkup teori organisasi dan manajemen mencakup berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan organisasi. Yang pertama yaitu struktur organisasi, meliputi pembagian tugas dan tanggung jawab, pembagian wewenang, dan hierarki dalam satu organisasi. Studi tentang struktur organisasi melihat bagaimana organisasi didesain untuk mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Selanjutnya adalah proses manajemen, meliputi pengambilan keputusan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Studi tentang proses manajemen mempelajari bagaimana manajer mengelola sumber daya organisasi seperti SDM, keuangan, teknologi untuk mencapai tujuannya. Kemudian kepemimpinan, meliputi karakteristik pimpinan, gaya kepemimpinan, dan pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja organisasi. Studi tentang kepemimpinan mempelajari bagaimana pemimpin dapat memotivasi dan membimbing karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Motivasi meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi karyawan untuk bekerja dengan baik, termasuk insentif dan kepuasan kerja. Studi tentang motivasi mempelajari bagaimana manajer dapat memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengambilan keputusan adalah cara memilih alternatif dan menyelesaikan masalah dalam konteks organisasi. Studi tentang pengambilan keputusan mempelajari bagaimana manajer dapat membuat keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi organisasi, yaitu bagaimana organisasi dapat mencapai tujuan jangka panjang melalui pengembangan strategi yang tepat. Studi tentang strategi organisasi mempelajari bagaimana organisasi dapat memperoleh keunggulan yang kompetitif dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Aliran pemikiran paradigma dalam teori organisasi. Terdapat beberapa aliran pemikiran atau paradigma dalam teori organisasi yang mengajukan perspektif yang berbeda-beda terhadap cara memandang organisasi dan termasuk peran manusia di dalamnya. Ada di antaranya aliran klasik, aliran neoklasik, aliran humanistik, aliran struktural, aliran sistem, aliran kontingensi, aliran kritis, dan selesai, Pak. Oke, terima kasih Pak Eto. Langsung menyelesaikan eksekusi ya Pak Eto. Mungkin itu kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua, presentasi dari kelompok 1. Perusahaan tersebut terkesan kurang efektif dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan memisahkan organisasi dan manajemen menjadi dua entitas yang terpisah. Dalam skenario ini,
Tugas organisasi akan fokus pada perencanaan, pengembangan strategi, dan pengaturan struktur organisasi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Sedangkan manajemen akan fokus pada operasional sehari-hari seperti mengelola anggaran, merekrut, dan memotivasi karyawan, serta mengevaluasi kinerja departemen dan cabang perusahaan. Pertanyaannya, dengan memisahkan organisasi dan manajemen, seperti contoh di atas, apakah perusahaan dapat memperoleh manfaat? Kemudian, tolong jelaskan jika mendapat manfaat dari pemisahan tersebut. Terima kasih. Oke, silakan Pak Ito, langsung diambil. Bentar dulu Pak, saya ingat-ingat dulu awal pertanyaan tadi apa ya? Bentar. Kalau saya tangkap, Tega. Iya, tega. kalau saya tangkap ini gini nih, ya. Apa? Perusahaan ini kan yang pertama itu satu manajemen, terus lagi dipisahkan menjadi dua manajemen atau dua entitas ya yang terpisah. Dengan memisahkan organisasi dan manajemen, Ya, seperti contoh yang saya sebutkan tadi, ya, apakah perusahaan dapat memperoleh manfaatnya? Apa manfaatnya itu? Gitu. Tolong ya, jelaskan kalau memang ada apa dengan pemisahan tersebut, gitu. iya. Jadi itulah intinya tuh Pak itu. Saya coba jawab Bu Agustina. Karena itu juga bukan perusahaan saya. Jadi saya yakin si pemilik perusahaan ini telah memikirkan dengan masak dan matang dengan tujuannya memisahkan manajemen-manajemen di dalamnya. Ya, salah satunya tujuan dari memisahkan itu adalah untuk mempermudah seorang manajer mengelola sumber daya yang dimilikinya. Semakin banyak sumber daya yang dikelolanya, maka tanggung jawab dan bebannya akan semakin besar. Begitu. Contohnya di yang biasa saya lihat lah ya di dalam organisasi kepolisian di Polda Riau atau ditugaskan untuk membawa kapal patroli. Nah, itu juga akan menjadi kesulitan dalam sumber daya manusia. Jadi dengan adanya pembagian manajemen itu sudah jelas pasti akan memberikan keuntungan bagi suatu organisasi. Mungkin ada yang bisa ditambahkan, Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Silakan kawan-kawan yang lain. Bu Wilda, Pak Siur. Kalau Pak Siur lagi menikahkan orang nampaknya. Bu Wilda, silakan kalau ada. Tambahan aja sedikit. Oke, siap. Ini tentang pemisahan itu manfaatnya itu untuk mencegah dan untuk memungkinkan atau mendeteksi itu untuk kesalahan dan tidak kesesuaian atau dengan adanya pemisahan tugas yang diharapkan misalnya kontrol karyawan atau staf itu dapat meminimkan kesalahan. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Gimana Ibu Tina? Masih butuh kami untuk menjawab? Boleh bantu Pak Irwanto? Silakan, nggak apa-apa. Sedikit membantu Pak Irwanto untuk jawabannya. Menurut saya nih, dengan memisahkan tugas dan tanggung jawab organisasi dan manajemen, keduanya itu dapat fokus pada area yang paling penting dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Jadi efektivitas yang lebih tinggi yaitu dengan fokus pada tugas yang lebih spesifik. Organisasi dan manajemen dapat menjadi lebih efektif dengan melaksanakan pekerjaan mereka dan mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Terus kemudian yang lebih baik yaitu dengan organisasi dan manajemen yang terpisah, komunikasi antara kedua entitas dan dapat menjadi lebih jelas dan efektif sehingga meminimal risiko kesalahpahaman atau masalah koordinasi. Namun perlu dicatat bahwa memisahkan organisasi dan manajemen itu bukanlah solusi yang tepat untuk semua perusahaan. Jadi setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda, sehingga penting untuk melakukan analisis yang cermat sebelum mengambil keputusan
tentang apakah memisahkan organisasi dan manajemen merupakan solusi yang tepat. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Wati. Izin Pak Baik. Erwanto, Iya, ini siapa yang ngomong nih? saya Masalah kepala Lady, nampaknya kan? ya Lady Pak, ya. Oke, silakan Bu Leni. Mungkin persepsi saya agak sedikit berbeda ya Pak ya. Eh, kalau kan dari pengertian organisasi itu sendiri adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang berkumpul dalam wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Jadi mereka itu, organisasi itu memanfaatkan sumber daya baik dengan metode, material, lingkungan, uang, serta sarana prasarana yang ada gitu kan, dan juga informasi-informasi gitu. Jadi memisahkan organisasi dan manajemen itu dalam konteks ini rasanya tidak mungkin karena organisasi itu dia memanage sumber daya gitu kan. Jadi organisasi manajemen adalah bagian dari organisasi seperti itu. Jadi kita bisa manajemen keuangannya, manajemen operasionalnya, kemudian manajemen pemasarannya dan sebagainya gitu kan, seperti yang sudah kita pelajari. Nah mungkin pertanyaan dari Mbak Tina tadi lebih ke bentuk dari perusahaannya gitu, bukan pemisahan antara organisasi dan manajemen. Mereka menurut saya itu adalah satu kesatuan. Jadi mungkin Mbak Tina ini bermaksud pemisahan. Jadi ada satu induk perusahaan, dia punya beberapa usaha, jadi supaya tidak ribet gitu. Jadi mereka anak perusahaannya itu memiliki pelaporan sendiri, mungkin seperti itu kalau menurut saya gitu kan. Jadi seolah-olah mereka mempunyai manajemen sendiri. Padahal dalam lingkup kita yang kita bahas sekarang ini, organisasi tidak bisa dilepas dengan manajemen gitu, tidak bisa dipisah. Tapi kalau dari segi perusahaan yang mungkin ada induk perusahaan, ada anak-anak perusahaan, mungkin seperti itu maksudnya. Dan itu bisa saja dimungkinkan gitu. Karena memang jika perusahaan besar tidak mungkin mereka bisa menghandle sendiri sekian cabang, sekian retailnya, sekian macam usahanya gitu. Seperti itu Pak Erwanto. Terima kasih. Oke, gimana Mbak Tina? Terima kasih. Oke, Mantap sih jawabannya, terima teman-teman. kasih Mbak Tina. Udah bisa kita sama-sama memahami lah ya Mbak Tina ya. Pada intinya itu ada manfaatnya, tergantung sudut pandang kita seperti apa aja sih. Sedikit itu. Baik kawan-kawan semua, sekarang udah menunjukkan pukul 9. Saya pikir cukup presentasi dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk bisa mendengarkan kami mempresentasi dan juga mungkin bisa sedikit memberikan jawaban kepada Mbak Tina walaupun mungkin tidak sesuai apa yang diharapkan karena saat ini kita adalah proses belajar ya kan? Dan kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, apakah kita lanjut